Yo yo yo, balik lagi bersama Bowie Holiday. Kali ini gue ajak kalian jalan-jalan bareng seseorang yang udah lama hidup di Australia. Siapa dia? Dia seorang wanita cantik, payudara besar. Kita sambut. Siapa nama lu? Halo, nama gue Sasa. YouTube channel lu apa namanya? Channel gue namanya Nengsas. Nengsas. Ya. Jangan lupa follow gue juga nanti. Oke, jadi kita akan ngobrol bareng sama Sasha sambil jalan-jalan di Naji Reserve. Jadi, lu tuh awal ke Australia ngapain sih? Pertama kali gue awal ke Australia itu mengikuti suami. Waktu itu suami ya, sekarang udah mantan. Jadi waktu itu dia tuh diharuskan untuk sekolah lagi di sini. Jadi gue harus balik ke sini nemenin dia sekolah. Oh, dia masih muda dulu sekolah? Dia kan kita kan nikah muda dulu 20 waktu umur 24. Seru sekali. Ya, dan waktu itu untuk dia jadi kapten, dia itu harus sekolah di TAFE ya. 2 tahun. Jadi gue balik di situ. Kapten apa, coy? Dia kerja di oil rig. Oh. Ya, chief engineer. Terus lu di Australia di kota apa dulu awalnya? Dulu pertamanya gue di pokoknya di New South Wales. Udah lama ya, udah dari 2 tahun 2009, 2010, 2007 malah. Iya, 2007. Gila, 2007 gue baru Meletek. baru kantor. Baru lulus kuliah gue dulu. Oh ya. Iya, jadi 2007 gue kesini 2 tahun, terus balik lagi ke Indo. Terus 2014 gue pindah lagi ke sini. Ke Brisbane? Ke Australia? No, ke New South Wales. Oh, New South Wales lagi. And 2014 I moved here for good. Oh. Since 2014 gue berdomisili di Australia. Tapi sekarang paspor Australia apa Indonesia? Gue masih paspor Indonesia dong. Oh. Kenapa? Karena satu gue masih mau one day I wanna live in Indonesia just in case I change my mind. Okay. You know, but once the law in Indonesia change, you know, if we can have 2 passports, 2 citizenship, then I will have my Australian citizenship. Terus sekarang total anak lu berapa? Total anak gue cuma 2 coy. Nggak kayak gue ya, banyak ya? Nggak kayak lu banyak ya kan? Gue cuma 2. Lu berapa, 3 ya? Nggak tahu, lihat nanti. Aduh Tuhan, bapak satu ini bener-bener ya parah. Terus di Brisbane lu aktivitasnya ngapain aja? Brisbane, gue kerja. Jadi gue itu support worker untuk disability people. The job that I really love so much selama gue tinggal di Australia. Oh, ini interesting, karena nggak banyak orang kerja di support worker ya. Support worker. Dan nggak banyak juga orang yang mau. Ya nggak sih? Karena banyak orang yang nggak mau, tapi I mean depends on the person ya. Depends untuk orangnya kayak gimana. Uangnya bagus apa enggak? Kalau cuannya oke lah. Jadi di Australia ini untuk gaji itu per minggu, ada yang 2 mingguan. Per fortnight. Kalau gua tuh kerja di supermarket mingguan. Mingguan. Gua mingguan. Oh, oke. Jadi seminggu itu karena gua sekarang gua full part time. Mau full time? Gue ganti-ganti, part time, full time, terkadang gitu, coy. Karena bisa ya? Karena apa? Lu gebetin manajernya? Enggak, karena gue capek banget ya full time. Full time itu 38 jam. Kalau part time gue 35. Itu beda 3 jam sebenarnya. Iya. Bukannya kalau part time tuh 20 jam? Enggak, kalau gue dapat 35. Oke. Karena gue salah satu karyawan terbaik. Sombong dia. Terus jadi gue ditawarin 35, terus sering ditawarin full time, terus gue oke. Terus sudah 3 bulan kemudian tuh tiba-tiba gue bisa gak gue balik ke part time lagi, kayak gitu. Karena tergantung gue lagi capek apa enggak gitu. Tapi gaji part time sama full time sama Sama, aja ya? cuma bedanya full time lu bisa libur 3 hari kalau di gua. Jadi kalau part time lu nggak bisa libur ya 2 hari doang, tapi kalau full time lu bisa libur 3 hari. Oke. Tapi lu tetap 38 jam per minggu gitu. Nah, kalau lu gimana?
Kalau gue part time. Jadi gue dikasih jam itu 20 jam per minggu. Is it? Ya 20 jam per minggu. Tapi tergantung gue mau kalau gue mau ambil jam lagi extra hour, extra shift itu boleh. Tapi yang apa ya? Yang bakalan gue dapat pasti itu 20 jam. Tapi kalau and there's always be extra shift if I want to. But since I have family, so I cannot work as much. Karena gue Ya, karena lu ada anak juga. Gue mau balance juga. Iya, benar. Ya kan, gue mau kerja, gue mau punya me time. Terus gue juga mau punya waktu untuk sama teman-teman gue. Iya, benar. Stres, Bo, lu tinggal di Australia nggak punya temen. Lu kena sindrom loneliness gak sih selama di sini? Jujur nggak pernah sih. Nggak pernah. Gue orangnya bukan orang yang gue punya daya imajinasi gue tuh lumayan tinggi, coy. Iya. Jadi gue bisa jalan, terus gue mikirin apa itu I enjoy my own company. And sometimes I just want to be alone. Terus lu pertama-tama di Australia kena sindrom apa gitu? Kalau gue dulu kena sindrom apa ya? Kayak kena sindrom Australia dibilangnya ya, kayak Apa tuh sindrom lu Australia? kesepian, lu merasa Tergantung lu tinggal di mana juga kali ya. iya, terus bahasa juga, karena bahasa Inggris Australia beda sama Inggris Amerika dan Inggris Yes. Inggris gitu. Gue punya cerita lucu, boleh gue share? Boleh. Gak? Jadi waktu itu gue di lift nih, ya kan. Terus ada orang nanya kan, how you going? Terus gue bingung dong. Lu kalau di Inggris Amerika, Inggris UK itu kayaknya nggak ada ya how you going. How? Bagaimana lu pergi? Terus gue bilang, hah? Bagaimana lu pergi? Gue bilang dong, pakai taksi gue gitu kan. Terus orang itu ketawa ngakak. Gue nggak tahu tuh kenapa dia ketawa ngakak. Gue bilang, kenapa bahasa Inggris gue nggak bagus? Perasaan bahasa Inggris gue baik-baik aja ya kan. Abis itu mantan suami gue bilang, itu bukan how you going, itu bukan bagaimana lu perginya, tapi how you going itu like how are you in Australia. I'm like, that is so weird to ask people like that, but you know, we live in that country, kita harus adapt dengan cara mereka berbahasa. aksennya beda. Yes. Kadang lu dulu pertama kesini lu suka bingung nggak sih cara ngomong? Gue bingung mereka? bingung banget. Bingung banget karena ini apa sih gitu, nggak ngerti sama sekali mereka ngomong apapun, gue nggak ngerti serius. Iya kan? Terus aksennya beda banget. Terus itu salah satu yang terberat gue kayak bahasa gue. Bahasa ya? Gue nggak terlalu pinter bahasa soalnya. Kalau gue dulu debat bahasa Inggris waktu gue sekolah, jadi bahasa gue oke. Lu dulu awal asli mana? Gue Indonesianya Indonesia mana? lahir di Jakarta, tapi gue gede karena bokap gue kerjanya tuh pindah-pindah, ya kan, dia punya usaha sepatu. Jadi kita tuh kadang buka toko sepatu di Bandung, di Jogja, buka toko sepatu di Padang. Asli bokap gue Padang, jadi ya pindah-pindah gitulah, gitu. Tapi asli Jakarta, gede di Jakarta sih mostly. Terus apa namanya? Sekarang lu di Brisbane sebagai support worker. Itu udah nyaman banget. Apa lu masih pengen gue pengen kerjaan lain nih? Enggak. Kalau untuk pekerjaan, gue suka pekerjaan gue saat ini, dan untuk orang-orang di sana yang pengen kerja, nggak tahu kerja apa gitu ya. Kalau lu suka helping people with disability, orang cacat gitu ya, itu kerjaan yang harus lu ambil karena they appreciate you more than the normal people. Buat gue sih kayak gitu. Satu, uangnya oke, kedua juga perasaan yang gue dapet ya habis gue pulang tuh, apalagi di saat gue kerja terus ada orang yang bilang oh thank you, itu tuh bener-bener pure banget, ngerti gak sih? Gue tuh bener-bener that's so. Terus yang paling lu gak suka di kerjaan lu apa? Yang paling gue gak suka di kerjaan gue, sometimes when you at work there's always somebody who try to be above you, padahal posisi lu sama, ngerti gak sih? Cuma karena dia udah lama, terus dia tuh yang ngebosi gitu. Oh, senior lu ya? Senior gue, dan gue paling gak suka digituin, ngerti gak? Lu ajarin gue, tapi lu jangan remehin gue, gitu. Itu yang gue gak suka. Sama sih, kayak semua tempat ya. Gue dapet kayak gitu juga. Terus, lu duduk gimana? Duduk
sini aja nongkrong. Jadi kita lagi ada di Reserve Naji. Kayak lapangan buat main apa namanya? Football. Football ya? Iya. Ya. Terus lu kan sering bawa emak lu ke sini. Nyokap gue. Emak lu tuh pakai visa apa kalau ke sini? Iya, nyokap gue itu dia pakai visa turis ya. Tapi kebetulan karena gue waktu itu ada ada keperluan dan membutuhkan dia untuk jaga anak gue. Jadi dia bisa dapat 1 tahun dan bisa stay selama 6 bulan. Oh, enak ya. Tapi nggak bisa kerja ya? Nggak boleh dong. Kalau visa turis lu nggak boleh kerja. Jangan nakal ya. Iya, do things in a right way. Gitu. Nah, terus kalau punya anak 2. Ya. Yang satu di sini, satu lagi di mana? Lu bilang? Anak gue yang satu lagi baru pindah ke Bali. Dia umur 15 tahun. Jadi seperti awal gue cerita tadi kan gue mantan suami gue kesini. Nah mantan suami gue itu decide dia mau stay di Bali dan gue yang stay di Australia. Ya karena dia tuh lu tau lah kalau kita lebih kalau lebih demen kalau udah tahu Indonesia tuh kayak lebih enak tinggal di Indonesia ya gak sih? Satu itu sindrom bule ngerti Iya, gak sih? privilege, mereka dapat privilege. Jadi privilege-nya tuh gue lebih dipandang di sini. Iya, lebih enak gitu. Ya, kan? Mungkin gue kalau terlahir kulit putih, gue gak bakal milih tinggal di Indonesia sih. Iya, benar-benar. Nggak kena rasis. Kalau kita di Bali kita kena rasis sih. Bisa iya. sih jadi banyak sih orang yang jadi di Indonesia ya. Tapi kalau lu jadi orang kaya, anak orang kaya mungkin enak ya. Ya gak sih? Tapi juga kalau ada juga sih kalau lu bisnis lu punya peluang bisnis bagus, menurut gue tinggal di Indonesia is also good. Iya. Sih? Itu yang satu gue pengen tuh one day gue pengen punya bisnis di Indonesia, tapi gue belum tahu bisnis apa. Iya, apa nanti kalau udah mungkin pokoknya itu masalah kerjaan gue, I love my job. Berarti nanti lu bakal balik ke Indonesia suatu saat atau maybe when I'm older, because to be honest like lu tinggal di Indonesia karena lebih enak ya tinggal di Indonesia sebenarnya lebih enak kalau lu punya uang. Jadi sebenarnya intinya hidup dimanapun enak kalau lu punya uang. Kalau nggak punya uang kayak gitu. Tapi lu tau nggak kalau lu misalnya lu kan udah kerja lama di sini, lu ada dapat uang pensiun kan. Kalau lu pindah ke Indonesia, itu uang pensiun lu hilang. Itu lu nggak akan dapat. Jadi lu cuma bisa keluar dari Australia itu 3 bulan paling lama. Setelah 3 bulan uang pensiun lu itu nggak akan dikasih. Jadi triknya kalau udah tua nih mau pensiun, biar tetap dapat uang pensiun, berarti bolak-balik aja Indonesia, Australia gitu ya. Oh itu banyak kayak gitu. Berarti ya. Iya, bolak-balik. Banyak gue lihat kalau gue di Bali gitu orang-orang tua gitu kan, terus gue tanya, oh lu di sini? Ya gue tinggal di sini tapi gue I have to go back to Australia every 3 months karena kalau nggak gitu pension gue nggak dapat. Dan you earn your pension, you pay tax and everything, right? Di sini lu harus bayar tax coy, ya kan? Dan tax itu bagus buat bayar untuk kesehatan kita, kayak di sini Medicare gitu kan. Salah satu yang menarik tinggal di Australia itu kesehatannya. Kenapa di Australia? Gue belum tahu nih. Kalau di Amerika kan lu harus punya private health. Oh iya, kalau di sini kita punya Medicare ya. Kita punya Medicare. Kita ada private health, tapi juga ada Medicare. Kalau Medicare itu kalau lu udah jadi residen Australia, lu dapat Medicare dan itu lu mostly ya ke dokter itu gratis. Ada namanya bulk billing ya. Ya, jadi di rebate ya panjang lah itu di session kapan-kapan lah ya. Berarti lu ngomongin kerjaan tadi, berapa lu per jam dapatnya? Kalau support worker gitu? Support worker kalau lu tergantung ya lu pengalaman lu apa. Kalau mungkin 40 awalnya, $40 itu 400.000. Kereta coy. Jadi ada kereta. Lihat dong ya. Jadi kita lagi ada di Kebayoran Lama, stasiun Stasiun Senen. Iya. Terus? Jadi kalau pertama lu casual itu kerja 40 something ya, 40 sen something. $40 berapa sen. Nah, tapi lama-lama kan lama-lama naik tergantung lu tiap tahun kalau nggak salah dinaikin gaji lu ya. Tapi nggak banyak sih. Pajaknya berapa kena lu? Pajak lumayan coy. Pajak itu bisa 20%.
Tuh, Tergantung sih ya. Jadi semakin banyak pendapatan lu, itu semakin banyak yang diambil sama negara. negara ya saya. Tapi nggak apa-apa, itu kan demi uang. Jadi kita tuh kalau kerja itu, perusahaan yang kita ke tempat kerja itu harus bayar namanya bayar apa sih? Super. Superannuation. Nah itu superannuation itu adalah uang pensiun kita, uang pensiun pribadi kita yang bisa kita ambil di saat umur kita itu di atas 65 ya, Iya. kalau nggak salah. Dan pensiun itu adalah uang dari negara, ya. Jadi lu dapet kayak per fortnight gitu, dapet. Gitu. Tapi gua nggak tahu berapanya. Itu. Seru sih ya. Terus lu kalau buat tips and trick buat para pemula pencari kerja yang pengen kerja di support worker tuh apa? Susah coy untuk masuk ke Susah ya? industri ini ya. Gimana ya? Lu harus sekolah, ambil sertifikat 3. ya, sertifikat 3 disability atau lu bisa support worker itu nggak harus di sekolahan kayak gue. Aged care beda ya? Aged care beda. Aged care itu bisa sih kalau aged care itu bisa juga sih, tapi nanti kalau aged care lu ambil sekolah aged care lu cuma bisa di aged care. Kalau lu ambil sekolah di disability lu bisa di aged care and di disability. Oh, berarti peluangnya lebih banyak ya sekolah itu ya? Iya, yes. Peluang lebih banyak, tapi juga kendalanya juga banyak juga ya. Kenapa? Karena kan lu kadang-kadang tergantung tempat coy. Jadi kadang-kadang tuh lu ada tempat kerjaan, ada beberapa teman gue kerja kayak gue ngeluh gitu, aduh gila, disability-nya tuh parah gitu kan, misalnya kayak nggak bisa, maaf ya, nggak bisa cebok gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Kalau gue, tempat gue kerja, puji Tuhan ini Enak. sih ya, enak sih ya, karena kan di sekolah jadi ngajar. Berarti lokasi sama tempat kerja ngaruhin banget ya? Iya, perusahaan. Jadi gue pernah kerja di disability untuk psikosis. Psikosis itu untuk orang yang punya mental illness. Jadi ada yang mungkin trauma waktu childhood atau apa. Jadi mereka tuh negatif banget gitu loh. Dan gue nggak bisa kerja atau deket sama orang terlalu negatif. Bisa kadang-kadang. Tapi kalau untuk keseringan gitu, energi gue bakalan terkuras dan gue akan nggak happy sama hidup gue. Oh, berarti lu sebagai support worker, mental jiwa lu kena juga ya? Oh iya. Beda banget, kayak gua kan kerja di supermarket kayak fun-fun aja gitu kan, cuma naruh barang. Iya. Kok lu kena mental juga ya? Iya sih, tergantung tempat kerja lu. I think semua pekerjaan itu tergantung tempat pekerjaannya ya, Bo. Kayak lu misalnya, lu mungkin tipe orang yang bisa cuek gitu. Yang penting gue kerja naruh-naruh barang, gue nggak peduli sekeliling gue, temen gue atau kayak gimana. Ada orang yang kerja terus pengen bikin teman, tapi temennya misalnya atau gimana gitu ya kan, temennya nyuekin atau nggak mau berteman, kan ada juga kena dampak mental health ke orang itu gitu kan. Ya tergantung sih, Bo. Beda-beda ya? Tergantung personality lu ya. Kalau lu mungkin lebih cuek kali ya. Gue tuh selama di sini gue nggak mau cari jabatan. Oh, kenapa? Gue males ngurusin bawahan gue. Terlalu pusing. Menurut gue kayak nggak worth it, karena gajinya tuh nggak beda jauh. Jadi lu manajer Iya benar, nggak benar. sama tim member tuh gaji nggak beda jauh. Jadi gue mendingan gue dapat jam kerja banyak, terus gue nggak punya posisi kayak gitu. Lu nggak punya lu nggak punya beban. Iya, nggak punya beban, karena lu kalau itu beban politik, tempat kerja juga tuh gue males. Betul. Gitu. Dan gue punya cerita nih, kayak teman gue, pasangannya dia tuh manajer di pub gitu. Gaji gue lebih gede loh coy daripada manajer itu. Gila ya. Padahal itu dia manajer loh. Gue cuma support worker. Yes. Jadi gaji gue lebih gede coy. Ya, support worker salah satu yang paling gede soalnya. Iya. Selain mining, support Iya. worker, aged care, library biasa. Biasa ya. Ternyata gue tuh pengen banget ya. Dulu lu kasih tahu gue library kata lu 50 per dolar. Iya, tergantung. Kalau dia yang PNS ya, kalau yang di konsil gitu lumayan gede, itu jatuh kayak PNS gitu. Tapi kalau yang swasta kayak di universitas, library universitas, kayak di office, itu biasa aja ternyata gitu. Ngomong-ngomong makin panas sih. Iya, kita sambil jalan yuk. Sambil jalan yuk, sambil cari makan kali ya. Oh, boleh kita makan. Terus jadi apa namanya? Apa? Kesan-kesan lu selama hidup di
sini berapa tahun jadi total lu? Jadi 2014 tuh 6 tahun, 10 tahun, gila. Jadi lu nggak mau ganti citizen berarti? I will di saat gue boleh dapat dua. Tolong pemerintah Indonesia ya kan, kalau mendengar channel Travel Junkie, please listen. Saya sebagai warga Indonesia yang tinggal di luar Australia, memohon banget kenapa nggak dikeluarin segala itu dual citizenship. Iya. Please banget. Kayak beberapa negara kayak India, Filipina. Ya, Malaysia kalau nggak salah ya. Malaysia Kurang tahu gue kalau Malaysia. Singapura. Singapura kayak nggak tahu juga gue Singapura. Kayak beberapa lah. Ya, udah boleh dual citizenship. Itu enak banget ya. Ruginya juga kok kalau bisa dual citizenship. Sekarang gini aja, kalau kita mau sekarang gini aja ya, realitanya ya, kerja di Indonesia itu kan gajinya kurang oke. Orang pada wah berboyang-boyang ke luar negeri gitu kan. Nah, kalau masa tuanya dia nggak bisa tinggal di Indonesia, dia akan lebih milih tinggal di sini, ngerti nggak? Karena yaudahlah, gue udah di sini aja, kesehatan gue ini. Iya, fasilitas udah bagus di sini. Kalau lu bolehin dua citizenship, kita bakalan beli rumah tuh ya kan, kita bakalan apa sih, buka usaha lah di sana atau gimana ya kan, bisa bolak-balik kan enak. Ini salah satu income yang bagus juga buat negara kayak gitu. Ya kan? Betul. Saya gue buka usaha, gue mempekerjakan orang lokal. Terus lu kalau mau bikin usaha di Indonesia, mau bikin usaha apa? Mungkin kayak villa, penginapan, gitu ya. Ya kayak gitulah. Tadinya gue mau buka restoran. Di Bali apa di mana? I think maybe like tourism place Bali, Lombok atau ya tempat-tempat seperti itulah. Atau Jogja, tapi Jogja udah full banget ya. Iya, crowded sekarang. Udah crowded banget. Sama Bali juga. Tapi gue suka Jogja. I love Jogja. Karena nenek gue juga orang Magelang, ya. Betul, lu campuran mana aja sih? Jadi nenek gue orang Jawa. Jawa mana? Magelang? Enggak, Semarang. Semarang malahan. Terus kakek gue orang apa sih, Toraja. Toraja, Sulawesi. Iya. Nah, jadi bokap gue itu Padang. Iya, ya gitulah. Betul, lu campuran ya, udah Indonesia. Ada Sundanya nggak ada? Sundanya enggak sih. Nggak ada malahan. Nggak ada. Tapi orang mikir Sunda ya. Iya, karena nama lu kali ya, Iya. Nisasa. Sasa gitu kan. Iya. Iya gitu coy. Terus apa lagi yang lu mau share Yang mau gue share, Australia itu semenjak gue tinggal di Australia, gini deh, lu yang tinggal di Indonesia kan lu udah punya keluarga, lu bisa punya pembantu gitu ya. Pokoknya lu tinggal di Indonesia itu lebih gampang. My experience ya coy. Terus gue pindah dong ke Australia. Gue punya anak lagi dong yang kedua. Itu gue jauh dari keluarga. Dan di saat itu benar-benar yang bikin gue tuh tough. Karena gue ngurus keluarga, ngurus anak baru lahir dan Nah itu yang gue bilang gue kena sindrom. Kenapa? Karena kan hidup di Indonesia kan sebenarnya enak ya. Lu nggak punya uang tuh masih bisa hidup di Indonesia. Betul. Karena lu bisa ngutang. Gue mau ngutang ke warung. Betul. Kalau di sini lu nggak punya uang, lu depresi banget deh. Dan itu bikin lu harus kerja. Iya. Bikin lu lebih semangat. No, gue harus cari kerja. Gue harus punya kerjaan. Kalau gue mau makan enak. Berarti lu kena sindrom juga ya awalnya berarti? Iya, gue bukan sindrom sih, gue lebih yang anjrit. Kaget. Sadar nih Iya. gue. Ini hidup nih. Ini hidup nih, ini baru hidup ya kan. Yang gue harus kerja, pulang kerja walaupun gue udah punya kerjaan, pulang kerja gue harus ngurusin keluarga gue, kasih makan segala macam. Dan dulu tuh gue terus kan gue single mom juga ya kan. Gue jadi single mom di Australia. Dan itu tuh bener-bener yang wih gila, gue ngurus apa-apa sendiri coy. Pasang listrik ya kan, gue harus telepon orang, renting house, apa-apa semuanya tuh gue. Dan itu tuh yang gue gak diajarin sama sekali. Berarti pas lu single mom tuh mantan lu balik ke Indonesia? Ya. Gue kan single mom. Terus gue ketemu pas gue di Australia tuh gue ketemu lagi sama cowok. Karena gue mulai hidup baru lagi sama dia, tapi it didn't work out as well ya kan. Jadi di saat itu gue single mom dan punya anak baby baru gitu. Anak yang kedua ini. Gitu. Dan itu benar-benar gila.
Tapi itu di situ gue proud sama diri gue sendiri. Kenapa? Karena gue tuh tipe orang yang nggak mau ngasih tau orang kalau gue tuh lagi susah atau gimana ya. Oh, lu tipe sama kayak gue berarti. Iya, gue nggak mau kasih tau orang. Jadi gue apa-apa sendiri coy. Gue cari kerja. Padahal itu kadang-kadang suka malu ya. Lu harus kalau mau nyewa rumah harus ini gini-gini. Oh, lu tanya-tanya lagi, tanyanya kayak orang, kadang-kadang kayak orang blow on, ngerti nggak sih? Tapi di situ lu belajar banyak ya kan? Karena bukan negara kita, bukan bahasa kita. Betul. Terus beda semuanya. Indonesia kan gampang, gue mau kontrak dong, oh iya, Iya. paperwork semua diurusin sama mereka. Ini enggak, lo harus ada ini, poin segala, harus ada berapa poin untuk ini, identifikasi ini, harus ada ini, kayak gitu. Dan ya, pokoknya bagus deh, lu harus merantau kalau lu mau merantaunya harus jauh ya, kalau mau bener-bener Berasa hidup. Tapi itu yang bikin lo bener-bener tough. Kalau langsung gue bilang, if I can get through this, I can get through everything. Gue punya anak waktu itu 2 sama gue, ya. Gue ngurus apa-apa sih. Oh, berarti anak lu 2 sama ikut sama lu waktu itu ya? Iya. Gila, itu gue nggak sanggup sih. Makanya di situ gue ngurus anak terus, dan di sini ya, lu kalau punya babysitter, gaji lu itu dulu kan gue kerja di sini kan gue kerja hospitality. Gaji gue sama gaji babysitter itu sama coy. Jadi gue mungkin dong gue nyewa babysitter untuk di rumah jagain anak gue. Jadi berarti gaji lu otomatis pergi ke babysitter ya? iya, makanya kita harus naruh anak di childcare, harus tahu gimana caranya, dan nyari childcare itu kadang-kadang nggak gampang. Nah, Itu childcare gratis apa bayar? tergantung, lu dapat rebate dari pemerintah. Oh ya. Ya, kalau nggak bayar lumayan mahal, lumayan nyekek ya. Tapi Australia itu sebenarnya tuh bagus sih. Gue suka tinggal di Australia karena pemerintahnya tuh untuk wanita, dia benar-benar memprioritaskan hak-hak wanita. Itu yang gue suka. Ya sebenarnya nggak cuma wanita sih, semua ya. Iya. Tapi kalau lu sekarang gini ya, lu janda di Indonesia, lu nggak dapat apa-apa. Boro-boro. Lu harus ya. Di sini lu dapat bantuan dari pemerintah. Janda. Gitu. Ya, itu salah satu bikin, jadi kemarin gue baca di berita, Australia salah satu negara dengan perceraian tertinggi, yaitu mungkin karena sistem kehidupan di sini tuh kayak, sebenarnya lu bisa hidup sendiri, ngerti gak sih lo? Nggak butuh pasangan. Kalau di Indonesia kan lu kalau nikah, banyak banget orang yang kalau gue cerai gimana nih, ekonomi gue gimana, anak gue gimana. Kalau beda kan. Kalau di sini kan kalau cerai ya udah cerai aja, bodo amat, terserah lu deh. Gue masih bisa survive di sini gitu tanpa pasangan. Tapi nggak juga sih coy, ada juga sih mungkin salah satu sebabnya ya, kayak orang Indonesia gini, malu jangan cerai. Oh iya, ntar itu diomongin orang. budaya Indonesia yang jelek. Gue janda ntar diomongin orang lagi. Di sini mau lu janda kek, mau lu duda kek, mau lu apa kek, bodo amat, orang nggak peduli. Nggak, status lu itu nggak bakalan bikin lu bikin orang lihat lu different. Jelek ya. Di sini ya, dulu gue gitu. Pas gue mau pisah gitu sama cowok laki gue yang kedua, gue bilang aduh malu juga sih. Cuma kata teman-teman gue yang orang Australia, lu mau merusak hidup lu mau berapa lama lagi? Mau 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 15 tahun lagi, hanya untuk mikirin apa kata keluarga, apa kata orang-orang di Indonesia sana. Tapi orang-orang kan nggak tahu lu gimana di sini survive gimana. Gue tuh paling benci banget. Oh, mentang-mentang lu tinggal di Australia, uangnya banyak, pinjam uang dong, bla bla bla, kayak gitu tuh. Gue paling males tuh. Ada lagi ya kan, keluarga nggak pernah ngomong, keluarga jauh nih ya, nggak pernah ngomong nggak apa. Lu lupa ya ngasih kado buat anak gue. Hey, cinta. Ya kan? Tanya dong kabar gue dulu gitu kan. Tanya dong gimana keadaan anak-anak gue. Tiba-tiba lu cuma minta duit. Aduh. Itu adik gue banget. Adik lu? Oh gitu ya? Adik gue tuh nggak pernah nanya gue kabar gue atau tahu gue ulang tahun nih, kado mana. Tapi lu akrab sama adik lu nggak? Ya akrab. Oh. Tapi lu pernah ngomong nggak ke adik lu gitu? Mesti gue duluan. Nggak, maksudnya lu nggak pernah bilang. Gue bilang. Gue bilang. Terus? Lu tuh nggak pernah. Kenapa sih lu nggak pernah nanya gue kabar gue gimana, bla bla bla. Karena nggak tahu ya, keluarga gue tuh kayak budayanya lebih diem gitu loh.
kayaknya budaya orang Indonesia. Iya, beda sama orang sini. Jadi kayak kurang, mereka tuh mungkin bukan manners ya, mungkin karena ini keluarga gue, jadi gue punya hak untuk meminta ke keluarga gue gitu. Tapi sebenarnya gini ya, ini yang gue pelajari. Ini seru nih. Jangan mentang-mentang lu keluarga ya, terus lu punya hak. Oh, gue bisa minta uang sama dia. Lu punya hak seperti keluarga kalau lu memperlakukan keluarga lu seperti keluarga. Maksud gue adalah tanya dong kabarnya. Ya minimal nanya kabar ya. Kabar. Stay in touch lewat telepon kan banyak, WhatsApp segala, sosial media kan udah banyak zaman sekarang. Itu keep in touch lewat sosial media like you know, like a real family. Nah, jadi di saat lu minta uang, oh ya ini adek gue coy. Oh benar. ya ini tante gue harus bantu. Tapi kalau lu nggak pernah telepon, nggak pernah apa, lu nggak tahu gimana gue susahnya di sini, lu nggak tahu gimana cara gue jungkir balik, survive hidup. Gunanya lu jadi keluarga gue apa? Gitu. Betul. Ya kan? Jadi ya. Dengerin tuh orang-orang Indonesia. Orang Indonesia. Jadi budaya tuh kayak mesti bukan budaya itu ya, bukan budaya kayak budaya kultur, ini kayak budaya sosialnya tuh mesti dirubah sih Indonesia. Betul. Kayak apa ya? Kewajiban itu sebenarnya dari dua belah pihak, bukan dari orang yang punya aja. Orang yang nggak punya juga punya kewajiban untuk sebagai mungkin silaturahmi. Mungkin semua berawal dari sistem politik di Indonesia ya, dan itu nyambung ke semua, ke budaya, ke kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya mobil kita di situ coy. Iya, jadi kayak gitu. Mungkin, gue nggak tahu sih. Gue bukan psikolog, bukan sosiolog. Sosiolog, iya sih. Tapi ya, kalau lu sendiri enak kan? Lu udah betah nih di Brisbane? Gue kan pernah tinggal di Melbourne. Oh. Terus beberapa kali ke New South Wales sama Western Australia. Dan menurut gue Brisbane ini kota yang paling nyaman. Betul. Karena nggak terlalu banyak Asianya. Gue sedikit rasis ya. Maksudnya kenapa nih? Kok lu nggak suka orang Asia? Kenapa gue mesti pindah ke Australia dan ketemu orang Asia lagi gitu, kayak ngapain gitu? Ya itu jelek gue sih. Iya. Gue pengen. Mungkin gini, mungkin sisi positifnya adalah lu pengen belajar dari culture lain, makanya lu pikir kalau gue cuma sama orang Asia aja gue gak akan belajar. Nggak berkembang baru, gitu. Itu ya. Kayak di Melbourne sama Sydney kan banyak banget Asianya gitu kan. Oh ya di Melbourne, ya Sydney ya. Makanya gue lebih senang di sini, lebih nyaman dan nggak terlalu crowded. Iya. Terus kerjaan gue udah bagus di sini, udah enak. Iya. Jadi lu betah nih di tempat udah betah gue kayak. Lihat nanti deh. Iyalah, we never know, ya kan? Everyone is growing. Lu nggak akan tahu lu bakalan jadi apa. Like gue dulu pertama kesini gue kerja di hospitality. Sekarang gue tiba-tiba jadi support worker, and I love it. Gue pernah kerja di hotel. Kayak gue nggak bisa sih jadi lo. Gue nggak bisa kerja di support worker. Kenapa? Mental gue nggak kuat. Oh. Gitu. Berarti kita lanjut ke makan siang coy. Let's go. Kita lanjut lagi. Sekarang kita mau cari makan siang. Kita mau yang seger-seger. Kita makan apa nih, Sa? Kita mau makan pho. Makan pho Vietnamese di Po Ever. Kayaknya ini nanti ke kiri depan. Oh, nggak lurus, pas bener. Ya lurus. Kita coba makan pho Ever. Indonesia banget. Indonesia banget gue. Kalau kemana-mana gue kalau ke Asian restaurant gue harus bawa cabai. Pasti banyak orang-orang sini yang kayak gitu juga, orang-orang Asia ya. Nah itu depan tuh. Oh di sini. Jadi kita udah di. Oh oke. Po Ever. Oh rame. Ever. Can I park here? I think I can park here. It's fine. Thanks, Molly. Yuk, mari kita makan. Gede.
campur toge biar sperma bagus. Sperma bagus. Terus cabai. Lebih saus Vietnamese saus. Jadi gue pesen ukurannya large, ini paling gede karena gue lapar banget. Cheese bisa makan. Lu nggak pakai cabai? Terus gue cabainya. Gue pakai cabai gua. Enak nggak? Menurut lo? Enak. Ini gue pesen beef sapi. Ram. Beefnya lembut ya, kelihatannya kayak keras beef tapi ternyata lembut. Yang. Seger ya Bawi? Segar banget. Lu pernah coba apa aja di sini? Favorit gue di Banyu. Jadi di Banyu ini the best all here. Hiromesi Jepang. Kalau suka banmi itu ada di Cafe Banyu. Itu enak banget. Cafe Banyu Cafe. Oh ya? Itu banminya terenak sebis banget. Masa sih? Lu pernah nyobain ini nggak? Mie banh mi. Di banmi? Di mana? Di Adelaide Street. Lu di Adelaide Street. Kayaknya udah. 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 Kok tokonya kecil? Iya, udah pernah gak? Enggak seenak itu. Enggak. Menurut lu itu nggak enak? Jadi menurut gua ya, lidah gua untuk banmi itu di Banyu Cafe and Bakery. Google Map udah lokasi udah tepat. Did you say that because you're local here? No. Atau review jujur? Jujur. Tapi lo mesti pesen chicken lemongrass banmi bisa. Oh, gue sukanya sakunto. Oh, itu enak juga. Itu enak juga. Makan cuy. Gini dong. Yo, gue udah kenyang banget. Enak. Mantep. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.